Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak IPA kelas 2. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Cukup. Nah, semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak yang Pak Guru banggakan, hari ini kita akan belajar tema 7, kebersamaan, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 5. Nah, pada pembelajaran 5 ini anak-anak akan belajar materi tentang kata sapaan dalam dongeng dan jenis keberagaman karakteristik individu. Tujuan anak-anak belajar pada pembelajaran hari ini dengan membaca dan latihan soal, anak-anak dapat menggunakan kata sapaan dengan benar. Dengan membaca dan mengamati gambar, anak-anak dapat mengetahui karakteristik individu dengan benar. Nah, anak-anak perhatikan gambar dan teks berikut ini. Siti bersama teman-temannya berolahraga. Siti bermain dengan senang gembira. Ketika bermain, Dayu jatuh. Kaki kirinya berdarah. Siti dan teman-temannya membantu. Walaupun mereka berbeda agama, tetapi saling membantu. Nah, anak-anak, sebagai tugas 1, silakan anak-anak kerjakan soal berikut. Berilah contoh sikap kepada teman yang jatuh, sementara teman tersebut berbeda agama. Nah, anak-anak dapat memberikan contoh sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Kerjakan di buku tulis anak masing-masing. Kerjakan dengan teliti dan semangat. Nah, anak-anak, perhatikan gambar dan teks berikut. Siti bersama teman-temannya membawa Dayu ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Siti disambut petugas dari dokter kecil dan didampingi ibu guru. Dayu segera diobati. Kemudian, siswa sebagai dokter kecil berbincang dengan Siti. Nah, anak-anak, buatlah kalimat perbincangan antara Siti dan dokter kecil yang menanyakan kejadian jatuhnya Dayu. Tentukan kata sapaan yang digunakan. Jelaskan alasanmu menggunakan kata sapaan tersebut. Nah, anak-anak silahkan dapat membuat contoh seperti kemauan anak-anak. Yang penting sesuai dengan materi yang tadi. Nah, Pak Guru contohkan ketika Siti dan teman-temannya berbicara dengan dokter. Percakapan antara Siti dan dokter. Selamat pagi dokter. Dokter menjawab, selamat pagi Siti. Dokter, Dayu jatuh di kolam renang. Tolong bantu dia. Kemudian dokter menjawab, baiklah Siti, saya akan periksa dulu. Nah, itu adalah contoh percakapan antara Siti dan dokter kecil. Nah, anak-anak juga bisa membuat percakapan yang lain. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran 5 ini, Siti dan Dayu berbeda agama. Ketika Dayu terjatuh, Siti tetap membantu. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kata sapaan digunakan untuk menyapa orang lain. Kita dapat menggunakan kata sapaan yang sesuai dengan kegunaannya.
Nah, anak-anak, kita lanjutkan tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 ini, anak-anak akan belajar tentang kata sapaan dalam dongeng, pecahan, dan karya imajinatif. Tujuan anak-anak belajar pada pembelajaran 6 ini dengan membaca dan latihan soal, anak-anak dapat menggunakan kata sapaan dengan benar. Dengan mengamati gambar dan latihan soal, anak-anak dapat menentukan nilai pecahan dengan benar. Dan dengan membaca dan mempraktikkan, anak-anak dapat membuat patung hewan dengan kreatif. Nah, anak-anak perhatikan gambar dan teks berikut. Bermain di halaman rumah. Seusai sekolah, teman-teman Siti pergi ke rumah Siti. Rumah teman-teman Siti saling berdekatan. Mereka bermain di halaman. Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan. Nah, anak-anak bisa melihat gambar bagaimana permainan berburu hewan. Anak-anak juga bisa mempraktikkan permainan berburu hewan apabila pandemi virus corona telah usai. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan dan gambar tadi, jawablah pertanyaan berikut sebagai tugas 2. Nah, anak-anak bisa mengerjakan soal ini di buku anak-anak masing-masing. Kerjakan teliti dengan semangat. Nah, anak-anak, setiap siswa memiliki ciri dan sifat sendiri. Ada yang menyukai warna kuning, ada siswa yang menyukai biru. Sikap yang baik dapat diungkapkan dengan kataan atau sapaan yang baik. Misalnya ada percakapan seperti gambar yang ada di layar. Selamat pagi Dayu. Dayu, bagaimana kalau setelah pulang sekolah kita bermain di rumahku? Gambar yang kedua, Siti, selamat pagi juga. Baik, nanti saya ajak beberapa teman, pasti mereka suka. Nah, anak-anak juga dapat menggunakan kata sapaan untuk menyapa orang lain. Nah, anak-anak, buatlah kalimat yang menggunakan kata sapaan berikut ini. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama menggunakan kata sapaan Siti. Kira-kira seperti apa ya kalimatnya? Anak-anak bisa membuat dulu. Nah, Pak Guru contohkan. Siti, tolong ambilkan buku itu. Nah, kata sapaan yang digunakan adalah Siti. Yang kedua menggunakan kata sapaan Pak Guru. Anak-anak juga dapat membuat terlebih dahulu. Nah, Pak Guru contohkan. Selamat pagi Pak Guru. Nah, kata sapaan yang digunakan adalah Pak Guru. Yang ketiga, adik. Pak Guru contohkan. Adik, dengan siapa ibu pergi belanja? Nah, kata sapaan yang digunakan adalah adik. Yang berikutnya adalah kakak. Nah, Pak Guru contohkan terlebih dahulu. Kakak, tunggu aku di depan rumah. Yang terakhir menggunakan kata sapaan kamu. Kamu akan bermain dengan siapa? Nah, itulah kata sapaan yang dapat digunakan untuk membuat kalimat. Anak-anak juga bisa membuat kalimat yang lain menggunakan kata sapaan yang seperti Pak Guru contohkan. Nah, anak-anak, perhatikan bacaan berikut. Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan. Siti yang berperan sebagai hewan, jika terkena lemparan harus keluar area. Siti melempar bola ke arah Dayu.
kaki Dayu terkena lemparan Siti. Nah, anak-anak, nyatakan seekor hewan berikut dalam bentuk pecahan dari kumpulannya. Mari kita bahas bersama-sama. Soal nomor 1, Pak Tony menangkap seekor rusa. Seekor rusa dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik. Nah, yang ditanyakan adalah hanya seekor rusa. Sedangkan yang ada di gambar rusanya ada 3, berarti bisa dinyatakan dalam pecahan 1/3. Nomor 2, Pak Ahmad menangkap seekor kelinci. Seekor kelinci dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, yang ditanyakan seekor kelinci, sedangkan kelinci dalam gambar ada 2, berarti nilai pecahannya adalah 1/2. Nomor 3, Pak Mahmud menangkap seekor ayam. Seekor ayam dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik. Nah, ayamnya ada berapa? Ada 4. Sedangkan yang ditanyakan hanya seekor ayam, berarti pecahannya adalah 1/4. Nomor 4, perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Banyaknya kucing abu-abu di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik. Nah, kucing yang berwarna abu-abu hanya 1, sedangkan jumlah kucingnya ada 2, berarti nilai pecahannya adalah 1/2. Nomor terakhir, nomor 5, Pak Somad memiliki 2 ekor kambing. Seekor kambing dijual. Kambing yang dijual dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik. Nah, yang ditanyakan hanya seekor kambing, sedangkan kambingnya ada 2, berarti dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Nah, anak-anak juga bisa mengulangi lagi soal yang tadi. Nah, anak-anak, pasangkan antara pecahan dan gambar yang sesuai. Nah, kita amati dari gambar yang paling atas. Nah, ada 2 potong kue, sedangkan yang disilang hanya 1, berarti nilai pecahannya berapa ya anak-anak? Nah, benar sekali, pecahannya adalah 1/2 atau setengah. Gambar berikutnya anak-anak bisa melihat. Nah, gambarnya seperti apa? Kira-kira pecahannya bernilai berapa? Coba anak jawab dulu dalam hati. Nah, benar sekali, jawabannya adalah 1/3. Soal berikutnya. Nah, coba perhatikan gambarnya. Nah, kira-kira nilai pecahannya berapa ya anak-anak? Nah, benar sekali, nilai pecahannya adalah 1/4. Gambar berikutnya, anak-anak silahkan amati gambarnya terlebih dahulu. Nah, nilai pecahannya berapa ya? Nah, benar sekali, nilai pecahannya adalah 1/2. Berikutnya, ada kue dipotong jadi 3, sedangkan yang disilang hanya 1. Nah, pecahannya berapa? Nah, benar sekali, 1/3. Yang terakhir, coba anak-anak amati terlebih dahulu gambarnya. Nah, kira-kira nilai pecahannya berapa ya? Nah, benar sekali, nilai pecahannya adalah 1/4. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan materi berikut, membuat patung hewan. Nah, prosesnya seperti ini. Siapkan tanah liat atau plastisin. Siapkan alat bantu dan air. Siapkan meja putar jika ada. Siapkan gambar rancangan patung. Tempatkan tanah liat atau plastisin di atas meja, putar sedikit demi sedikit. Pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan secara global. Jika bahan kurang bisa ditambah, sebaliknya jika berlebih bisa dikurangi. Sempurnakan bentuk dengan alat bantu, lalu berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail patung dan dihaluskan. Nah, anak-anak dapat mencoba membuat patung hewan menggunakan plastisin atau tanah liat. Nah, anak-anak bisa mencoba dengan bantuan ayah dan bunda di rumah.
Nah, anak-anak bisa mengerjakan dengan semangat dan kreatif. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada pembelajaran 6 ini, kita dapat menggunakan kata sapaan untuk menyapa orang lain. Kata sapaan yang kita gunakan harus sesuai dengan penggunaannya. Nilai pecahan dari suatu benda dapat dicari dengan banyak benda yang dicari terhadap benda keseluruhan. Salah satu karya imajinatif 3 dimensi adalah patung. Kita dapat membuat patung sederhana dari plastisi. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang tema 7, subtema 4. Nah, pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus selalu disiplin dalam belajar dan mengerjakan tugas. Anak-anak juga harus bersikap rukun dengan sesama. Anak-anak juga harus mematuhi tata tertib yang berlaku dimanapun anak-anak berada. Dan tak lupa, anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Pak Guru pimpin. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.